Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Kami dari tim GLS Kamar Baca SMK YP Mustika akan mendongengkan sebuah judul Persahabatan Si Singa dan Si Tikus. Selamat menyaksikan. Suatu ketika, di sebuah hutan yang lebat, hiduplah singa yang perkasa, kuat, dan besar. Tidak heran, ia disebut sebagai sang raja hutan. Semua hewan di hutan takut kepadanya. Singa sendiri dikenal sebagai raja yang mengerikan. Ia sangat gila hormat dan senang sekali mendapatkan pujian dari semua makhluk hutan. Singa sering menghabiskan waktunya melakukan dua hal, berburu atau tidur. Tidak ada yang berani mendekati sarang singa ketika sedang tidur. Singa akan marah besar ketika ada yang berani mengganggu waktu tidurnya. Suatu hari, seekor tikus kecil sedang bermain. Ia berlari ke sana kemari. Hingga tanpa sengaja, ia masuk ke wilayah sang singa. Tikus sangat merasa takut. Ia melihat singa besar yang tertidur di sana. Tikus takut membangunkan singa. Sepertinya aku harus segera kembali. Tempat ini berbahaya. Tiba-tiba saja suara langkah kaki tikus membuat singa terbangun. Singa geram melihat tikus kecil yang berani masuk ke wilayah miliknya, apalagi sampai mengganggu tidur siangnya. Singa yang marah pun langsung menangkap hewan kecil itu dengan tangannya. Tikus tidak dapat menghindar, hingga akhirnya tertangkap oleh singa. Berani-beraninya kau mengganggu tidurku. Maafkan aku Tuan. Saya tidak bermaksud untuk itu. Saya tidak sengaja masuk ke sini dan mencoba untuk meninggalkan tempat ini. Maaf katamu, kau pikir aku akan memaafkanmu begitu saja? Aku ini raja hutan yang perkasa. Tak boleh ada yang menggangguku. Tidak hewan besar atau bahkan hewan kecil seperti ini. Si tikus makin ketakutan. Ia terus mencoba meyakinkan singa agar mau melepaskannya. Tuan, tolong maafkan aku. Jika makan aku, kau sama sekali tak bermaksud mengganggu tidurmu. Tolong aku berjanji tak akan masuk ke tempat ini. Diam! Sudah kubilang, aku tidak akan memaafkanmu. Aku ini berpikir untuk menjadikanmu sebagai makan malamku. Aku mohon Tuan, jika engkau melepaskanku, aku berjanji akan membantumu dan berguna bagimu kelak. Ketika kau membutuhkan bantuan, lagi pula tubuhku ini sangatlah kecil. Tidak ada membuatmu kenyang saat menyantapku nanti. Menolongku mana mungkin? Lihat aja ukuran tubuhmu. Tapi baiklah, aku akan melepaskanmu, tikus kecil. Benar katamu. Memakanmu itu akan membuat perutku kenyang. Sekarang pergi dan jangan kembali lagi ke wilayahku ini. Tikus pun merasa senang dan berterima kasih. Sambil berlari menjauh, tikus memegang janji untuk menolong singa di waktu lain ketika ia membutuhkan bantuan. Beberapa hari sejak kejadian itu, singa pergi keluar sarangnya untuk menghirup udara segar. Sudah beberapa hari ia menghabiskan waktunya tidur dan bermalas-malasan. Inilah waktu yang tepat baginya untuk kembali berburu. Namun tiba-tiba kakinya menyandung tali dan mengaktifkan perangkap yang langsung menjeratnya. Singa berusaha keluar dari jebakan pemburu. Ia mencoba mencakarnya dan menendangnya, namun sayang, usahanya sia-sia. Singa tetap terjerat dalam jebakan pemburu. Merasa tak berdaya, singa pun mulai meraung marah. Ia berteriak meminta tolong hingga suara mengerikannya dapat didengar oleh seluruh penghuni hutan. Siapapun, tolong aku, lepaskan aku dari jerat tali ini, tolong. Sayangnya, semua hewan takut terhadap singa. Mereka tidak mau melepasnya karena tahu singa suka berburu hewan untuk menjadi santapannya di hutan tersebut. Hingga suara raungan singa didengar oleh tikus. Tikus pun berpikir jika ini merupakan kesempatan baginya untuk membalas budi singa. Tikus segera berlari ke tempat singa berniat menolongnya.
Sesampainya di tempat sang raja terjebak, tikus langsung melompat ke atas jala. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Aku kan segera menolongmu. Tikus, syukur ya kamu ada di sini. Tolong bantu aku lepas dari ikatan ini, tikus. Tidak ada hewan yang mau membantuku. Tentu saja, aku akan membuatmu keluar dari jebakan ini. Aku ingin membalas kebaikanmu, karena dulu engkau pernah melepaskanku. Mendengar ucapan tikus, singa merasa terharu. Ia tak menyangka akan ada hewan yang menganggapnya baik hati. Padahal dahulu ia membebaskan tikus hanya karena tubuhnya yang kecil dan tidak dapat dimakan. Tikus pun segera menggigit jala untuk membebaskan singa. Satu persatu tali mulai lepas dari singa, dapat menggerakkan tangannya. Tali lainnya terputus hingga akhirnya singa dapat keluar dari jebakan tersebut dan kembali bebas. Singa merasa senang dan berterima kasih. Ia pun segera menghampiri tikus. Terima kasih tikus kecil, aku merasa terharu pada kebaikan hatimu. Padahal aku pernah meremehkanmu dan hendak memakanmu sebelumnya. Tapi kamu adalah membalas perbuatanku dengan kebaikan. Benar katamu, tubuhmu memang kecil, tapi kamu bisa menyelamatkanku. Tidak apa-apa, Tuan. Ini sudah menjadi kewajibanku untuk menolong sesama makhluk hidup. Setelah kejadian itu, singa dan tikus pun berteman baik. Sang raja hutan kini tidak lagi jahat dan gila hormat. Ia menjadi ramah kepada hewan-hewan di hutan itu, terutama kepada tikus kecil sahabatnya. Ada beberapa amanat penting yang terdapat dari cerita singa dan tikus ini. Pertama, saling menolong tanpa pamrih merupakan hal yang baik. Coba deh lihat si tikus. Ia mau menolong singa yang jahat hingga akhirnya dapat keluar dari jebakan pemburu. Kebaikan yang singa lakukan di awal cerita membuatnya mendapatkan hal baik yang tak terduga dari seekor tikus kecil. Kebaikan haruslah dibalas dengan kebaikan. Inilah mengapa kebaikan itu penting untuk anak melakukan, khususnya kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, cerita ini juga mengingatkan kita untuk tidak meremehkan orang lain. Memang tikus terlihat kecil dan lemah, tapi siapa sangka ternyata tikus kecil inilah yang dapat membantu seekor singa besar lepas dari perangkap. Itulah cerita fabel singa dan tikus yang memiliki pesan moral yang baik. Si kecil sebaiknya tidak seperti singa yang memandang rendah tikus, karena bisa saja orang lain yang kamu remehkan ternyata memiliki kelebihan yang tak kamu ketahui.